belak-belakan ngomong apa adanya tanpa diketahui oleh siapapun apa yang diperbincangkan. Nah, ini kan sebetulnya menandakan bahwa Pak Prabowo berani mencoba lepas dari cengkeraman Pak Joko Widodo. Karena saya melihat Pak Joko Widodo ini boleh dikatakan masih mencengkeram, masih membentengi supaya tidak terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Tapi pada saat ini boleh terjadi dan Pak Joko Widodo juga sudah memberikan sinyal itu hal yang baik karena itu merupakan silaturahmi, masih dalam suasana silaturahmi. Ini kan pernyataan yang bagus. Sahabat Usianas, kita semua beberapa hari terakhir ini banyak dikejutkan oleh pertemuan Prabowo dan Megawati. Pertemuan itu berlangsung pada Senin 7 April malam hari. Nah, pertemuan itu pada hari itu juga dan keesokan harinya ternyata masih gamang, masih menduga-duga betulkah Prabowo bertemu dengan Megawati. Karena dalam situasi itu tidak ada pemberitaan sama sekali, tidak ada yang meliput, wartawan juga tidak ada yang hadir. Hanya dapat diketahui bahwa ada mobil yang biasa ditumpangi oleh Prabowo Maung Putih itu masuk ke dalam kediaman rumah Megawati. Begitu selesai, hanya tidak ada komunikasi satupun. Ini yang membuat masyarakat heran. Akhirnya apa? Akhirnya hanya menduga-duga, membuat persepsi sendiri-sendiri. Dan baru pada hari Rabu, 9 April, ada konfirmasi yang jelas bahwa betul pada tanggal 7 itu ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo. Tapi pertemuannya apa isinya itu boleh dikatakan tidak ada yang tahu. Itu hanya 4 mata saja, yaitu Prabowo dan Megawati yang tahu persisnya. Tapi paling tidak masyarakat juga menduga-duga, membuat pertimbangan sendiri, membuat persepsi sendiri, menganalisa sendiri. Tentulah itu hal yang berkaitan dengan kebangsaan, berkaitan dengan masalah keadaan negara, dan semuanya untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Itu perbincangan 4 mata yang diperkirakan loh ya itu. Jadi belum ada yang tahu persis. Mau Dasko dan yang sering menjadi pendampingnya Pak Prabowo juga nggak tahu. Tapi yang jelas dia ikut mengantar dan tidak ikut terlibat di dalam dialog. Tapi memang peristiwa politik itu selalu berhubungan dengan kepentingan kedua belah pihak. Jadi kehadiran Prabowo ke tempat kediaman Ibu Megawati itu sama-sama ada kepentingan dari Pak Prabowo dan ada kepentingan dari Ibu Megawati. Kepentingan PDIP juga kepentingan Gerindra maupun pemerintah Republik Indonesia. Ini mengapa demikian terjadi? Karena memang isu untuk bertemu itu sudah lama terjadi, tapi tidak pernah dapat terwujud. Baru setelah putra sematawayangnya Didit itu datang ke Ibu Megawati, dan setelah pulang dari sana, ada informasi dari Puan bahwa akan segera terjadi pertemuan Prabowo dan Megawati setelah Lebaran. Begitu juga dari pihak Gerindra juga menyatakan segera ada pertemuan.
tapi semua boleh terjadi, pertemuan itu berlangsung. Lalu apa keuntungan masing-masing, baik PDIP dan baik pemerintahan Pak Prabowo ini? Kepentingannya apa? Apa yang diperoleh dari keuntungan pertemuan itu? Paling tidak untuk PDIP itu pasti ada bargaining, ya. Tapi banyak orang sih yang memperkirakan bargainingnya PDIP dengan Pak Prabowo ini berkait dengan masalah jabatan. Tapi saya melihatnya bukan masalah jabatan. Saya tetap meyakini ada peluang uh, berkait dengan posisi yang sudah pernah ditetapkan, yaitu untuk ada di luar pemerintahan, untuk melakukan check and balance, ya, untuk melakukan apa namanya, ya, koreksi-koreksi. Nah, koreksinya tentu koreksi yang membangun, karena PDIP atau PDI Perjuangan sudah menyatakan tetap mendukung program-program Prabowo. Ya. Kenapa didukung? Ya, memang ada sejarah panjang bahwa dulu-dulunya Megawati dengan Prabowo itu berhubungan erat, ya. Ada tali yang saling mengikat, ya, karena dia juga pernah menjadi calon bersama ketika Megawati dan Prabowo mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk tahun 2009 yang lalu, ya, sekalipun kalah itu oleh SBY kekalahannya. Nah, dari situlah sebetulnya ada hal-hal yang baik. Apalagi kalau kita runut ke belakang bahwa Pak Prabowo itu bisa pulang ke Indonesia juga gara-gara atau karena keterlibatan Ibu Mega untuk dapat memulangkan Prabowo ke Indonesia. Tapi hubungan kan menjadi retak gara-gara ada seberang menyeberang yang tidak berpihak lagi. Ketika itu Prabowo mencalonkan diri sebagai calon RI di tahun 2014 dan 2019, lalu PDI Perjuangan mencalonkan Joko Widodo. Nah, dari situ selama 10 tahun lah ibaratnya, ya, atau 5 tahun pertama terjadi, ya, pertentangan, ketidaksamaan dalam hal pencalonan. Ini yang menjadikan kerenggangan. Ya, tapi tiba-tiba kan Pak Jokowi meminta pada tahun 2019 untuk Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet Indonesia Maju itu. Nah, dari situ, nah, tapi hubungan juga tetap renggang, ya, gara-gara di tahun 2024 yang lalu itu Prabowo juga berhadapan dengan calon presiden dari PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo, dan akhirnya dimenangkan oleh Pak Prabowo. Tetapi hal ini juga menimbulkan ketegangan-ketegangan yang lain. Akhirnya muncul ada Joko Widodo, ya, bertolak belakang dalam hal menjalankan apa namanya kekaderannya itu. Nah, dari sinilah silaturahmi setelah Lebaran itu sangat baik. Bahkan Joko Widodo-nya juga menyatakan pertemuan kedua tokoh Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu sangat baik. Ya, itu merupakan hal yang positif. Ya, baik bagi tanah air, baik bagi negara. Ya, karena ya itu terjadi komunikasi yang baik. Ya, Pak Prabowo selaku presiden juga boleh dikatakan menurut banyak pandangan itu mau merendahkan diri. Karena Ibu Megawati juga pernah jadi presiden dan usianya juga lebih tua, jadi beliau nyelondohi dalam bahasa Jawanya, ya, mau merendahkan diri. Nah, bertolak dari situ, keuntungan-keuntungannya dari satu sisi kalau kita melihat
dari pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan sekarang sudah punya koalisi yang boleh dikatakan sangat kuat, ya. Tapi beliau juga masih melihat bahwa PDI Perjuangan itu di apa namanya, legislatif itu masih sangat kuat, ya, karena boleh dikatakan PDI Perjuangan memiliki kursi yang paling banyak di antara partai-partai yang lain yang ada di dalam DPR itu. Nah, kalau ini terjadi karena apa namanya, ketidaksamaan, maka bisa mengganggu jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo. Jadi ada hal yang menguntungkan bagi pemerintahan Pak Prabowo, bagi Partai Gerindra, juga bagi Presiden. Jadi itulah apa namanya, bagian-bagian dari perlunya bersilaturahmi di usai Lebaran ini. Nah, begitu juga dengan apa namanya, PDI Perjuangan. Tentu ada negosiasi-negosiasi, ya, yang sebentar lagi PDI Perjuangan akan melakukan apa, kongres, ya. Dalam kongres itu kan biasanya terjadi suksesi, ya, dan tradisi di Indonesia. Biasanya pihak pemerintah, pihak penguasa ini mempengaruhi hasil dari kongres, seperti misalnya memberikan restu bahwa Ibu Mega akan dipilih secara aklamasi, karena memang sudah terdengar bahwa Ibu Mega akan menjadi calon kuat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, ini tentu bagian dari keuntungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu satu, ada dukungan dari pemerintah. Kalau nanti benar-benar Pak Prabowo diundang dan hadir di dalam kongres itu, dia menyampaikan pidato politiknya, tentu saja diharapkan oleh banyak pihak, ya. Lalu yang kedua, dulu pernah ada informasi bahwa PDIP, ya, akan diawut-awut, akan diacak-acak, ya, bahkan ada yang ingin apa namanya, mengalahkan supaya PDI Perjuangan itu hancur. Dan itu semua sudah terdengar cukup banyak. Nah, tetapi dengan kehadiran Presiden pada saat ini bertemu dengan Ibu Megawati, tentu memberikan suasana yang berbeda. Paling tidak dari segi internal akan damai. Begitu juga yang dari eksternal, yang ada informasi, ya, isu akan mengaut-ngaut, itu juga menjadi, ya, apa namanya, ya, berhati-hati. Ya, mungkin tidak perlu terjadi karena itu pun direstui oleh orang nomor satu di Indonesia. Nah, itu tentang kepentingan berdua dari partai PDIP atau PDI Perjuangan dengan Presiden. Nah, ada dua keuntungan. Satu, memperkuat hubungan, ya, di dalam legislatifnya, ya. Jadi karena sangat bahaya juga kalau PDIP betul-betul ada di luar lalu betul-betul mengoreksi, sekalipun sudah dinyatakan bahwa PDI hingga saat ini mendukung penuh tentang program-program dari Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia. Nah, sekarang tentu ada hal lain, ya, karena tadi sudah saya singgung tentang konteks historisnya, yaitu hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, yang tadi ada hubungan baik, lalu ada keretakan hubungan karena saling berhadapan pada pemilu 19 dan 14, 19, bahkan sampai 24 ini. Jadi itu konteks historisnya, bahwa ada
tentu ada rasa psikologis yang tidak membuat tentram, tidak membuat damai, sehingga ini berpengaruh untuk dapat bertemu. Kan sudah lama sekali tapi tidak segera terwujud. Lalu pada saat ini pertemuan itu betul-betul sangatlah strategis, ya, sangat strategis karena tadi saling menguntungkan, ya. PDI Perjuangan juga mendapat dukungan dari Presiden, begitu juga Presiden juga mendapat dukungan di legislatifnya karena PDI Perjuangan memiliki kekuatan yang paling besar di DPR. Lalu apa efeknya, imbasnya dalam tubuh PDIP sendiri? Ya, tentu efeknya kalau tidak ada faksi-faksi yang saling berebut, ya tentu akan lebih mudah. Tapi kan pernah kita mendengar, ya, kalau Mbak Puan itu orangnya merangkul, ya, mau berdamai, tapi di pihak lain ada yang keras sekali, ya. Nah, ini yang terus-menerus membuat hubungan PDI Perjuangan dengan pihak-pihak yang lain kadang-kadang menjadi terganggu. Ya, ini ada pihak-pihak yang boleh dikatakan sangat keras itu. Yang ketiga dalam hubungan ini, ya, Pak Prabowo boleh dikatakan selaku tokoh yang dapat mengukuhkan status sebagai pemersatu, ya. Karena pertama kali Pak Prabowo kan boleh dikatakan selalu dengan Pak Jokowi, ya, selalu berhubungan mesra dengan Pak Jokowi. Bahkan dia sampai mengatakan hidup Jokowi. Ya, ini kan luar biasa, ya, karena dia juga memandang sebagai gurunya. Lalu hubungan dengan Pak SBY juga sudah baik, ya. Bahkan kedua tokoh itu sama-sama diangkat sebagai pengawas dan antara, dan Ibu Mega boleh dikatakan orang yang tidak mau, ya, karena tidak hadir. Nah, jadi pada saat ini dia juga ingin merangkul Ibu Mega, ya, untuk sama-sama memajukan Indonesia. Nah, dari pertemuan itu sebetulnya tadi sudah pasti ada deal-dealnya. Deal-dealnya sudah saya kemukakan. Tapi setidaknya ini merupakan gejala apakah Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ini dapat menjadikan hal sebuah keberanian untuk berbicara secara terbuka, secara tertutup, ya, terbuka tapi tertutup. Maksudnya terbuka itu bisa belak-belakan ngomong apa adanya tanpa diketahui oleh siapapun apa yang diperbincangkan. Nah, ini kan sebetulnya menandakan bahwa Pak Pak Prabowo berani mencoba lepas dari cengkeraman, ya, Pak Joko Widodo. Karena saya melihat Pak Joko Widodo ini boleh dikatakan masih mencengkeram, ya, masih membentengi supaya tidak terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Tapi pada saat ini boleh terjadi, dan Pak Joko Widodo juga sudah memberikan sinyal itu hal yang baik, karena itu merupakan silaturahmi, masih dalam suasana silaturahmi. Ini kan pernyataan yang bagus. Tapi kita nggak tahu, ya, apa isi sebenarnya dari Pak Joko Widodo. Nah, artinya Pak Prabowo betul-betul pada saat ini bisa sedikit meninggalkan Pak Joko Widodo. Nah, tentu saja nantinya akan ada perbincangan yang lebih lanjut yang berhubungan dengan Prabowo, Jokowi, dan
Ibu Mega. Ini merupakan 3 kekuatan yang akan berbeda nantinya. Itu kita tunggu pada sesi yang lain. Oke, sampai di sini kita ketemu dan silakan memberikan komentar. Bye bye.